Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana alam kayak gini memang sangat sejuk, tapi saya masih punya PR nih buat bapak-bapak jamaah, ibu-ibu sekalian di Masjid Raya Pondok Indah, khususnya yang para pejuang subuh. Saya masih punya PR menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sudah dikirim ke saya beberapa pertanyaan lewat video, saya akan coba jawab ya, tapi saya akan coba, mari kita lihat dulu nih beberapa tayangannya. Ada pertanyaan dari Ibu Rima, apakah pesan wasiat orang tua yang menyatakan rumah peninggalannya tidak boleh dijual harus dipatuhi? Nah, oke, ini pertanyaan bagus nih ya. Jadi orang tua kita meninggal dunia, sebelum meninggal pesan bahwa rumah yang nanti bakalan dibagi waris itu jangan dijual. Ini kira-kira gimana? Apakah kita harus mengikuti apa yang sudah dipesankan oleh almarhum atau almarhumah? Menarik ya. Karena begini, pada dasarnya kita memang harus menjalankan pesan-pesan almarhum ya, misalnya pesan untuk hal-hal yang kebaikan lah, suruh jadi anak soleh, suruh rukun dalam bersaudara dan sebagainya. Tapi masalahnya begini, kalau urusan kepemilikan harta benda gitu ya, waris itu sama juga dengan hibah ya, waris itu sama dengan hibah, sama juga dengan jual, dalam arti pemilik asli kalau sudah menjual kan sudah nggak bisa ngatur-ngatur. Kalau sudah menghibahkan, kan sudah nggak bisa ngatur-ngatur. Nah, ketika sudah mewariskan dengan cara dia mati gitu ya, itu juga udah nggak bisa ngatur-ngatur. Jadi sifatnya sih himbauan. Tapi yang jelas, ketika seorang meninggal dunia, otomatis hak miliknya dia, hak atas apa ya, hak kepemilikan atas hartanya itu otomatis berakhir, selesai. Nah, sebagai orang yang sudah tidak memiliki lagi, maka ya dia nggak berhak ngatur-ngatur kan. Nah, begitu juga ketika orang tua kita misalnya sebelum meninggal dia pesan, nanti jangan dijual ya. Ya, mungkin waktu itu dia masih merasa memiliki, tapi begitu dia wafat, dia sudah bukan pemiliknya lagi kan. Nah, kalau dia sudah bukan pemiliknya, berarti sekarang jadi milik siapa? Ya, jadi milik para anak-anak ya, ahli waris. Ya, kalau sudah punya anak-anak, berarti ya terserah anak-anak dong. Dia mau jual, dia mau pakai sendiri, dia mau sewakan, dia mau apa, tidak ada lagi urusan keterikatan dengan orang tua, karena hak kepemilikannya sudah berpindah dari orang tua waktu masih hidup, terus beliau wafat menjadi milik anaknya. Kalau memang hak kepemilikan itu 100% jadi milik anak, ya terserah si anak dong mau dijual atau bagaimana. Apalagi rumah itu kan masih harus dibagi-bagi dengan banyak anak kan, kecuali kalau dimiliki secara sendiri pribadi dan anaknya kaya banget dan dia nggak butuh dengan itu, jadi saya wariskan kepada kamu tapi kamu nggak boleh make ya, gitu kan, kesannya begitu kan. Nah, itu kan sebenarnya bukan waris kalau begitu caranya ya. Yang namanya waris itu ya memberi seutuhnya, sepenuhnya, terserah Anda mau buat apa, pokoknya saya mati gitu kan, dan ini udah jadi milik kamu sepenuhnya, jadi nggak perlu di orang tua tuh nggak usah pakai bilang nanti kalau saya ini jangan diginiin ya, jangan dijual ya, jangan diapain, jangan diapain. Oh, berarti dia masih merasa memiliki gitu kan, padahal nggak. Begitu datang kematian berarti otomatis dia sudah nggak memiliki lagi. Oke. Nah, kita coba lihat lagi yang kedua ya. Oh, ternyata nggak cuma satu ya. Saya terusin lagi deh. Nah, ini video yang kedua. Oke. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, Ibu V. Assalamualaikum, seorang wanita telah pernah menikah, tidak punya orang tua, tetapi punya saudara kandung lelaki dan anak angkat sepertinya, perempuan tunggal. Almarhumah telah menulis surat wasiat mewariskan seluruh hartanya, semua harta kepada anak angkat, bukan anak kandung perempuan tunggal tersebut. Bolehkah seluruh harta tanpa terkecuali diwariskan kepada anak angkat tersebut? Oh, oke. Ya, jadi gini, berwasiat ya, berwasiat itu ada batas maksimalnya. Maksimal adalah sepertiga. Jadi kalau kita punya harta, lalu kita mewasiatkan harta kita kepada siapapun yang emang ingin kita berikan kepada dia, itu hanya boleh sepertiga. Nah, 2/3-nya itu menjadi haknya calon ahli waris. Sehingga nggak boleh ya kepada anak angkat dia wasiatkan, nanti kalau saya meninggal semuanya ini buat kamu ya, buat anak angkat saya. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena batasnya adalah sepertiga. Tapi, nah ini yang menarik. Lain ceritanya kalau jatuhnya bukan wasiat, tapi jatuhnya adalah hibah. Maksudnya, kalau hibah begini, saya sekarang ini masih hidup dan saya adalah pemilik dari harta saya. Kamu walaupun bukan anak saya, sekarang saya hibahin buat kamu semua. Tuh ambil.
Itu kalau secara hukum Islam malah boleh, ya. Kalau secara hukum Islam malah boleh, tapi secara hukum negara kita berdasarkan KHI kompilasi hukum Islam malah nggak boleh. Karena di KHI itu terjadi keserimpetan. Keserimpet tuh begini, sesuatu yang sebenarnya itu berlaku buat wasiat, tapi malah dijadikan itu berlakunya buat hibah. Di wasiat kan tidak boleh ya mewasiatkan seluruh harta, maksimal cuma sepertiga. Itu aslinya di dalam ilmu fikih, ilmu waris tuh begitu. Tapi di di kompilasi hukum Islam kita malah kebalik gitu. Jadi nggak boleh menghibahkan seluruh hartanya gitu. Maksimal cuma sepertiga. Nah, kan jadi lucu sebenarnya. Tapi intinya sih kalau wasiat itu tidak boleh, tapi kalau hibah itu malah boleh. Oke. Nah, kita coba lihat lagi berikutnya apa ya? Oke. Ah, Kemudian ada lagi dari Ibu Mustika ingin bertanya, Ustadz, jika dia pasuti yang menikah secara syiri di bawah tangan yang hanya sah menurut hukum Islam dari pernikahan itu, misalnya ada lahir seorang anak. Beberapa tahun kemudian pasangan suami istri itu tersebut mencatatkan isbat ke KUA secara hukum negara yang sah dan lahir seorang anak lagi. Bagaimana kedudukan anak yang lahir sebelum isbat? Apakah bisa tampil sebagai ahli waris jika orang tuanya meninggal? oh, iya. Sebenarnya sih kalau dalam agama Islam ya, intinya adalah pernikahannya sah dulu. Ya, pernikahannya sah dulu, jadi lahir anaknya itu anak yang sah, gitu kan? Nah, kalau anak yang sah ya sudah berarti dia dapat waris. Urusan isbat, tidak isbat dan sebagainya itu adalah urusan negara. Ya, negara nanti mengakui apa tidak dan seterusnya. Tapi kalau secara hukum syariahnya asalkan nikahnya sah dan kemudian anaknya juga bukan anak zina, berarti hukum warisnya dia dapat sebagai anak ya, menerima bagian waris sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Begitu aja. Jadi jangan terjebak dengan masalah isbatnya sah apa enggak sah ya, tapi nikahnya sendiri itu sah apa enggak gitu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bila suami meninggal ada harta rumah, istri pertama sudah meninggal, namun istri kedua tidak mempunyai anak dari pernikahan ini, apakah tetap mendapatkan hak waris? Oh, ya. Istri pertama sudah meninggal. Yang ada istri kedua gitu ya. Nah, ini gimana? Apakah tetap dapat hak waris? Ya, kalau istri pertama sudah meninggal atau sudah cerai, ya sudah nggak dapat warisan. Nah, yang dapat warisan adalah istri yang sekarang ini ada. Itu yang dapat warisan. Yang sudah bukan istri, yang sudah mantan, ya mantan udah nggak dapat lah. Namanya juga mantan, berarti kan hubungannya antara pewaris dan yang mendapatkan waris itu sudah nggak ada hubungan lagi, berarti sudah nggak dapat. Jadi warisannya dapatnya ke yang benar-benar jadi istri pada saat almarhum meninggal. Itu sederhananya begitu ya. Oke, kita lihat lagi. Apabila ada seorang ibu mendapat hibah dari orang tuanya berupa rumah dan suatu hari ibu itu meninggal, maka rumah itu diwariskan untuk siapa? Ibu tersebut punya anak dari suami. Terima kasih. Ya, jadi gini, dalam bagi waris ya, kita nggak pernah membicarakan asal muasal harta. Mau dia dapatnya dari hibah, mau dapatnya dari waris, mau dapatnya dari wasiat, mau dapatnya hasil kerja keras dan sebagainya, itu nggak usah kita bicarakan. Ya, nggak usah kita bicarakan dari mana asalnya, yang penting halal, titik, selesai begitu. Itu punya dia gitu kan. Nah, kalau dia meninggal, siapa yang mendapatkan warisan? Ya tentu ahli warisnya dia. Siapa ahli warisnya? Kalau dia punya anak, ya anaknya. Tapi kan tadi dibilang bahwa itu anak dari suaminya. Ntar dulu, ini anak dari suami harus jelas nih. Itu anaknya suaminya dengan istri yang lain, atau itu anaknya dia dengan suaminya. Nah gitu. Kalau anaknya dia dengan suaminya, berarti anaknya dia. Nggak usah sebut itu anak dari suaminya. Ya mana bisa orang punya anak nggak ada suaminya. Ya pasti anaknya dia, sebut aja itu anaknya dia. Ya kalau anaknya dia ya dapat warisan lah sesuai dengan ketentuan waris. Nggak usah ditanya ini asalnya dari mana ya, nggak penting gitu kan. Yang penting itu hartanya dia. Lalu dia punya anak, ya udah anaknya dapat warisan kalau dia meninggal gitu ya. Oke, kita terusin lagi pertanyaannya. Pertama dari Ibu Dwi, bagaimana menyikapi waris secara adat Minangkabau, yaitu harta ulayat atau tanah sawah diturunkan melalui garis ibu tanpa bagian untuk anak laki-laki. Sedangkan harta pencarian ayah ibu selama pernikahan diwariskan menurut hukum waris Islam. Apakah saya sebagai anak perempuan ketika ortu wafat harus mengikuti pembagian tanah ulayat yang secara Islam? Walaupun ini akan dikomen aneh, bahkan mungkin di
dicap sok-sokan. Oh iya, ini memang biasa nih ya. Saudara-saudara kita yang di Sumatera Barat, di daerah Padang dan sekitarnya memang punya kebiasaan ada istilahnya tanah pusako ya. Sebenarnya ini masalah yang sudah lama udah kita selesaikan. Jadi pusako itu memang bukan waris ya. Tanah itu dimiliki bukan lagi oleh secara pribadi oleh anggota keluarga, tidak, tapi tanah itu dimiliki oleh keluarga besar itu, di mana kakek moyang mereka, datuk-datuknya itu semua awal-awal itu mereka sudah istilahnya mewakafkan tanah itu. Makanya disebut tanah pusako ya, tidak boleh dijual, tidak boleh dimiliki secara pribadi, diturunkan. Nah, diturunkan tuh maksudnya bukan diturunkan dalam arti diserah terimakan hak kepemilikannya, enggak. Tapi diserah terimakan apa? Kepengurusannya. Nah, kalau kita belajar ilmu waris itu memang dalam hal ini bukan masalah waris, ini adalah masalah wakaf gitu sebenarnya. Ya, wakaf. Pusako itu adalah tanah wakaf milik keluarga, disebut dengan istilah wakaf ahli, ya. Nah, siapa yang jadi pengurusnya? Biasanya lewat jalur ibu, ya, lewat jalur anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan itu kan biasanya nggak kemana-mana. Kalau yang laki-laki udah itu pada buka warung Padang di mana-mana, sehingga kalau mereka yang ngurus mah nggak keurus. Kenapa? Karena dia ada di rantau. Nah, yang ada di situ terus nggak kemana-mana biasanya yang anak perempuan. Maka anak perempuan lah yang dimintakan jasanya untuk mengurus, tapi bukan untuk memiliki. Ya, jadi kalau kita lihat nanti di surat tanahnya itu bukan sertifikat hak milik pribadi, enggak. Kalaupun itu sertifikatnya wakaf gitu. Jadi wakaf milik keluarga. Silahkan nanti keluarga memilikinya kalau ada itu berupa tanah, sawah gitu kan. Ada hasilnya dibagi buat keluarga dan sebagainya. Tapi kepemilikannya itu sudah bukan lagi milik orang per orang, tapi milik Allah gitu sebenarnya. Jadi ya itu tanah wakaf sebenarnya. Oke. Tar dulu, masih ada lagi nggak ya? Coba saya cek lagi. Kayaknya masih banyak ya pertanyaannya ya. Menarik ini. Oke. Yang berikutnya dari Fauzi Rosihan. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh bila harta waris misalkan rumah dipakai dulu oleh salah satu pasangan yang masih hidup, dikompromikan dengan seluruh ahli waris dan dinotariskan semua pewaris yang masih hidup? Ya. Boleh, jawabannya boleh ya. Tapi begini sebenarnya, aturan mainnya. Pertama dibagi waris dulu, bukan tiba-tiba dipakai dulu. Enggak. Jadi prinsipnya adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu harus langsung jelas siapa pemiliknya. Itu dulu. Baru nanti siapa yang akan memanfaatkan dan menggunakan, dia izin kepada pemilik barunya. Bukan dipakai dulu, dipinjem-pinjemin dulu, dipakai sesuatu, baru nanti bagi-bagi. Itu keliru ya. Jadi yang harus dilakukan adalah begitu almarhum meninggal dunia, langsung bagi waris. Nah, biar ketahuan rumah ini punya siapa. Nah, gitu. Kalau milik perorangan, misalnya salah satu di antara anggota ahli waris itu adalah yang memiliki rumah itu secara sempurna, berarti ya ibu atau siapa nanti istilahnya dipinjemin oleh si orang ini, gitu kan. Jadi jelas kepemilikannya. Tapi kalau belum apa-apa, sudah langsung dipinjemin apa dan sebagainya, saya tanya, kalau rumah itu kebanjiran, rumah itu ketimpa pohon, rumah itu rusak, rumah itu apa, yang nanggung semuanya itu siapa? Pemiliknya kan harusnya. Pemiliknya belum ditentukan. Nah, kan repot. Nah, makanya tentukan dulu siapa pemiliknya, gitu kan. Kalaupun dimiliki secara bersama, karena emang rumahnya satu, ternyata ahli warisnya banyak. Lalu mereka memiliki secara bersama, ketahuan nanti porsinya. Maksudnya masing-masing tuh memilikinya berapa persen sih, gitu kan. Nah, setelah itu mereka berunding, ini rumah kita pinjemin buat ibu kita ya, atau buat saudara kita, buat siapa. Jadi harus jelas dulu siapa pemiliknya, baru nanti boleh istilahnya dipinjemin kepada siapa, biar akadnya itu jelas. Gitu kira-kira ya. Oke, next. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah benar Rasulullah tidak meninggalkan waris? Apakah ini berarti tidak mewariskan harta lebih mulia? Ya, tidak secara spesifik disebutkan di dalam hadis ya, bahwa misalnya Aisyah dapat apa, kemudian Hafsah dapat apa, Ummu Salamah dapat apa gitu, nggak disebutkan secara spesifik. Tapi yang jelas ya Nabi pasti punya harta gitu kan. Dan kemudian juga Nabi juga punya hutang gitu kan. Jadi tentang seperti apa detailnya pembagian warisnya Rasulullah SAW memang kita tidak punya informasi yang akurat banget gitu ya. Ada banyak riwayat yang mungkin semuanya bisa dibenarkan karena beda-beda gitu ya.
Tapi yang jelas hukum waris tetap harus dijalankan walaupun informasi tentang bagaimana teknis pembagian warisnya Rasulullah itu mungkin bisa berbeda-beda. Oke. Kita lanjutkan lagi ya dengan pertanyaan dari siapa nih? Pertanyaan kemudian dari Huda, Bapak atau Ibu Huda, bagaimana hak istri yang tidak bekerja tapi ikut kerja juga dalam mengolah aset suami? Bagaimana hukum kompilasi Islam dalam pandangan syariat dan Islam? Ya, oke. Jadi gini ya. Suami istri, prinsip dasarnya adalah hak suami, harta suami adalah hak suami. Kemudian harta istri adalah hak istri. Kalau istri tidak bekerja dalam arti dia tidak mendapatkan pemasukan uang, berarti kan memang dia nggak punya uang, oke? Nah, uang yang ada di rumah itu kan yang menghasilkan adalah suaminya, ya berarti kan hak suaminya. Nah, tinggal apakah suaminya nanti memberikan sebagian dari harta itu kepada istrinya atau tidak. Tapi begini, tidak secara otomatis bahwa semua harta suami otomatis jadi harta istri, itu enggak. Begitu juga tidak secara otomatis semua harta istri jadi harta suami, itu enggak. Tapi kalau ada mekanisme di mana suami memberikan harta itu pada istrinya, oke, gitu kan. Nah, bahwa istrinya membantu bekerja, memang dalam hal ini nih agak rumitnya begini ya. Misalnya suaminya itu punya aktivitas apa ya, kalau di daerah mertua saya di Bawean sana, itu kan daerah pulau ya, banyak nelayan. Nah, nelayan itu namanya juga nelayan kan, dia cari ikan di laut gitu, semalaman sampai pulang subuh. Nah, begitu pulang kan capek, dia langsung tidur. Nah, ikan-ikan itu siapa yang jual? Yang jual bininya. Bininya jual ke pasar. Nah, dalam hal ini aktivitas ekonomi itu memang dikerjakan berdua sebenarnya. Suaminya sebagai pencari ikan dan istrinya sebagai yang jualan ikan. Nah, dalam hal ini kalau itu sebuah usaha berarti mereka punya dua saham. Bisa jadi saham ya, atau bisa jadi ini usaha milik suaminya, tapi dia harus mempekerjakan istrinya, artinya digaji gitu sebenarnya. Harus ada hitung-hitungannya dan ada deal-dealannya. Cuman emang masyarakat kita nggak biasa dengan hal kayak gitu. Sehingga akhirnya repotnya di bagian akhir. Begitu bagian akhir istri bilang, saya kan punya jasa banyak gitu. Jadi saya minta 50%. Ah, itu zolim sebenarnya itu. Kenapa? Nggak bisa dong diklaim di belakang gitu, nggak bisa. Karena mengklaim di belakang itu nggak jelas berapa-berapanya. Kecuali dari awal udah sepakat. Suamiku, kamu kan cari ikan. Terus ngejualnya kan saya. Ini jadi hasil keuntungan milik kita berdua dong. Nah, pertanyaannya gini, saya ini adalah rekan kerja, rekan bisnis yang saya dapat pembagian dividen, atau saya adalah pekerja harian lepas yang mana saya digaji sekali kerja sehari berapa. Harus jelas. Sehingga nanti kalau udah jelas akadnya, nah begitu ada salah satu yang meninggal ya penghitungannya udah jelas. Cuman masalahnya kan suami istri bekerja bareng-bareng tapi tidak ada jelas pembagian di antara mereka berdua. Akhirnya pakai hukum barat dibelah dua begitu aja, namanya gonogini. Zolim sebenarnya itu. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak ada akadnya di awal kok tiba-tiba di akhir harus begitu. Nah, kedua belah pihak tidak menyepakati apa-apa, tapi di bagian akhir dipaksa harus kayak gitu. Pemaksaan itu yang zolim, gitu ya. Tapi bahwa dua-duanya punya hak, iya. Cuman kan, ya gimana ya, namanya kita bisnis, ya kan? Oke, yuk kita partneran yuk, bikin bisnis apa gitu kan. Saya kerja ini, saya kerja ini. Kan di awal harus ada kesepakatan. Berapa pembagian bagi hasilnya? Nggak bisa jalan aja. Terus waktu bagi hasilnya gimana? Ya ntar aja lihat bagaimana. Ya nggak bisa. Itu berantem ntar ujung-ujungnya, ya kan? Jadi ya jangan sampai hal-hal kayak gitu terjadi. Lakukanlah sebagai suami dan istri. Kalau suami bekerja dan istri membantu pekerjaan, posisinya apakah sebagai partner bisnis gitu ya, sebagai partner bisnis atau sebagai karyawan. Nah, kalau partner bisnis, pembagiannya fee-nya bagaimana? Kalau karyawan, gajinya gimana? Harian, bulanan, mingguan, dan sebagainya, berapa besarannya? Jelas di awal. Akadnya harus jelas walaupun antara suami dan istri. Oke ya. Next. Jadi begini, saya coba mau menyampaikan pertanyaan ke Ustadz Ahmad Salwat. Apakah yang namanya waris itu hanya melulu akan jatuh kepada hasil perkawinan suami dengan istri, atau kalau saya tadi nangkepnya adalah selain buah hati dari para perkawinan mereka berdua, kalau si suami membawa anak sebelumnya, misalnya ini suami duda punya anak satu, dan kemudian si istri janda punya anak satu juga atau dua katakanlah, kemudian mereka married, kemudian dari hasil married itu ada punya anak satu. Nah, kalau saya nangkep
adalah yang anak satu itu memang merupakan mutlak ahli waris. Pertanyaannya adalah, kok saya tadi menangkap, dan ceramah sebelumnya juga pernah menangkap, seolah-olah si anak dari bapak, bawaan bapak ini juga termasuk ahli waris, kecuali anak bawaan dari si ibu, karena itu kan punya bapak sendiri di sana gitu, terlepas dari masalah meninggal atau cerai, pisah dan segala macam. Itu pertanyaan saya, itu aja ya. Tolong disampaikan ke Pak Ahmad Sarwat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Udah langsung saya dengar dan saya jawab ya. Jadi gini sebenarnya prinsipnya. Janda sama duda, masing-masing punya anak lalu mereka menikah ya. Sekarang kita tanya dulu, yang meninggal siapa? Yang janda apa yang duda? Oke, kita sebut yang dudanya dulu ya. Dudanya meninggal. Terus ahli warisnya siapa? Anaknya si duda pastilah. Oke. Anaknya si janda gimana? Ya nggak bisa. Karena anaknya si janda itu dia bukan bapaknya. Bapaknya ada orang lain. Berarti anaknya si janda tidak dapat waris dari si duda. Oke? Karena bukan anaknya langsung. Itu anak tiri. Boleh manggil papa, boleh manggil ayah dan sebagainya, tapi hubungan nasabnya tidak ada. Nasabnya dia ke bapaknya dia sendiri. Itu kalau yang meninggal si duda. Anaknya duda langsung dapat. Nah, anaknya duda dengan janda, kalau mereka menikah berdua lalu mereka punya anak dari berdua, saya tanya, itu anaknya si duda juga bukan? Anaknya duda juga kan? Ya udah, berarti semua yang lahir dari tulang sulbinya dia, mau dari istri yang manapun, itu adalah anaknya. Begitu prinsipnya. Oke, nah sekarang kalau yang mati adalah si janda. Kalau si janda mati, siapa ahli warisnya dari anak-anaknya itu? Ya pertama tentu anaknya yang lahir dari, ya sama, dari suami yang manapun, yang penting lahir dari rahimnya dia, itu yang dapat waris. Sedangkan kalau si duda, suaminya kan duda ya, bawa anak dari hasil nikahnya sebelumnya, itu anak walaupun manggilnya mama dan sebagainya, tapi anak itu tidak brojol dari rahimnya dia. Yang tidak brojol dari rahimnya dia, ya bukan anaknya dia, anak suaminya, gitu ya. Jadi prinsipnya sederhana. Anak saya adalah siapapun anak yang lahir dari tulang sulbi saya dengan wanita yang manapun. Gampang kan? Nah, si perempuan, si janda, anak saya adalah siapapun yang brojol dari rahim saya dengan suami yang manapun. Begitu kira-kira. Oke, saya kira gampang ya, memahaminya jelas. Oke, kita next. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan mengenai hak waris. Jika suami wafat, tidak punya orang tua, tetapi punya istri tanpa anak, dan punya saudara kandung seibu seayah. Almarhum telah menghadiahkan 2 rumah kepada istri, dan rumah sudah disertifikat resmi atas nama istri. Apakah kedua hadiah rumah tersebut harus dibagi dengan saudara kandung sang almarhum sebagai bagian dari harta waris, ataukah kedua rumah hadiah tersebut adalah mutlak 100% milik istri dan bukan sebagai harta waris bersama? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih juga. Jadi gini Bu ya, kita pastikan dulu, ini rumah memang benar-benar sudah dihibahkankah kepada istri atau belum? Kalau sudah dihibahkan, nih hibahnya ini istilahnya punya kekuatan hukum nggak? Ada nggak akadnya? Ada nggak ikrar hibahnya? Ada nggak serah terima surat-surat tanah, rumah dan sebagainya? Kalau punya kekuatan hukum yang tetap, sudah pasti selesai. Rumah sudah jadi milik istri, maka almarhum bukan lagi pemilik rumah itu. Ya kalau bukan lagi pemilik rumah, ya bagaimana caranya dia mewariskan kepada siapa gitu? Orang dia bukan yang punya lagi kok. Rumah itu ibarat kata udah dijual, ya, udah dijual kepada pihak lain. Terus dia mati. Pada saat dia mati, dia nggak punya rumah. Nah kalau dia nggak punya rumah, bagaimana caranya dia bisa memberikan rumah itu kepada ahli waris kalau dia bukan punya yang pemilik rumah? Nah cuman dalam hal ini kan dia menghibahkan pada istrinya. Ya istrinya sekarang jadi pemilik rumah kan? Ya kalau makanya tadi saya tanya, hibahnya itu lengkap nggak dokumen-dokumennya? Kalau lengkap, bener, bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum, kuat, ya sudah, rumah udah milik istri, nggak ada yang perlu dibagi-bagi waris dari rumah itu. Tapi kalau mungkin almarhum punya harta yang lain selain dari rumah itu, silahkan aja dibagi-bagi. Dan kalaupun dibagi-bagi, istri tetap dapat bagian dari itu yang 1/8-nya. Gitu ya Bu ya. Jadi saya kira mudah dan gampang sebenarnya.
Ya, kita terusin lagi. Masih ada beberapa pertanyaan. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara? Ya, Ya, jelas Pak. suara saya? Jelas. Ya, begini. Saya mau menanyakan kepada Ustadz itu begini. Ibu dan ayah saya sudah meninggal. Nah, ibu saya itu mempunyai perhiasan-perhiasan ya perhiasan zaman dulu lah gitu ya. Nah, pada waktu kita membagi-bagi waris itu, perhiasan ini kelupaan karena disimpan oleh adik saya yang perempuan. Nah, sekarang saya baru sadar nih adanya perhiasan itu. Bagaimana kemudian kami harus memperlakukan perhiasan-perhiasan itu karena itu masih dipegang oleh adik perempuan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Jadi gini Pak, saya asumsikan mungkin Bapak ini sebagai ahli waris ya, dan perhiasan itu tadi milik orang tua gitu ya, yang pada waktu bagi-bagi waris dulu mungkin belum sempat dibagikan karena kesimpan apa gimana, dan baru ada sekarang. Gampang kok, ya dibagi waris lagi aja. Dibagi sesuai dengan ketentuan waris. Ya nanti Bapak sebagai anak laki-laki, nanti ada adik perempuan sebagai anak perempuan gitu kan, dibagi waris. Dan begitulah setiap kali ditemukan lagi harta baru yang pasti ini adalah punya orang tua kita dan sebagainya, tapi dulu belum sempat dibagi waris, kita bagi waris lagi, kita bagi waris. Bisa jadi berkali-kali bagi waris tuh ya. Tidak harus semuanya dibagi secara bareng-bareng karena mungkin harta itu terpisah-pisah dan baru ketahuannya kemudian. Nah, setiap dapat kepastian ini adalah harta orang tua yang ternyata belum dibagi waris, kita bagi waris. Nanti kapan waktu lagi, wah ternyata dapat lagi gitu kan. Maksudnya dapat tuh ternyata ada lagi gitu dan kita baru tahu gitu. Ya kita bagi lagi dan begitulah seterusnya. Bagi-bagi terus aja sesuai dengan ketentuan hukum warisnya. Gitu ya, Pak ya. Oke, kita teruskan lagi. Kayaknya masih ada beberapa pertanyaan lagi nih ya. Saya teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya tentang pihak-pihak ahli waris yang tadi sudah dijelaskan berdasarkan skema. Tadi saya perhatikan bahwa skema itu Ustadz menjelaskan bahwa nenek dari ibu lebih lama ditampilkan. Kemudian cucu dari anak laki-laki juga ditampilkan setelah saudara kandung dan saudara seayah. Apakah ini menunjukkan urut-urutan yang menerima ahli waris? Maksud saya, apakah nanti ketika ada cucu akan diberikan lebih lama atau gini? Apakah saudara yang sekandung dan saudara seayah itu lebih utama dibandingkan cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki? Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Oke. Jadi begini Pak, sebenarnya bukan lebih lama atau lebih awal itu enggak. Tapi begini, dari 22 pihak yang ada dalam tabel grafik para ahli waris tadi itu, ya, itu ada yang lebih diutamakan dan ada yang lebih dibelakangkan, yaitu di mana ketika yang utama itu tidak ada, baru dia akan dihitung sebagai penerima waris, tapi dengan pembagian waris yang satu waktu, gitu. Jadi saya kasih contoh gini ya, tadi kan Bapak cerita cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, anak laki-lakinya almarhum itu adalah ahli waris, dan cucu laki-lakinya almarhum juga ahli waris, itu benar. Tapi dalam prakteknya, kalau almarhum masih punya anak laki-laki, maka sudah pasti ke bawahnya lagi, ya, anaknya lagi atau cucu laki-lakinya lagi itu terhijab, tidak bisa terima karena masih ada ayahnya, gitu. Kecuali ada kasus di mana ada orang meninggal, dia punya anak anak laki-laki dan punya anak lagi, cuman anak laki-lakinya ini sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi yang ada tinggal kakek langsung ke cucu. Nah, ketika anak laki-lakinya ini tidak ada, dalam arti dulu ada dan nikah dan punya anak, tapi mati duluan. Baru kakeknya mati belakangan, dan yang punya harta nih kakek, yang kita mau bicarakan nih hartanya kakek gitu kan. Kakek punya anak laki-laki enggak tuh maksudnya saat itu sudah tidak punya anak laki-laki. Terus ada enggak anak laki-lakinya itu punya lagi ke bawah? Punya cucu, ya kan? Laki perempuan. Oke, pada saat itu cucu laki dan cucu perempuan itu sebagai ahli waris. Dan bapaknya mereka
itu kan mati. Ya udah, dia nggak dapat, gitu kira-kira. Tapi kalau bapaknya mereka ada, maka si cucu mau laki mau perempuan terhijab, tertutup, tidak dihitung sebagai ahli waris. Dan jangan dipikir kalau nanti si bapaknya mati, nanti turun lagi ke bawah. Enggak. Kalaupun turun lagi ke bawah, ini pembagian warisnya udah pindah dari pembagian waris hartanya si kakek kepada si anak, gitu kan. Nah, nanti nih anaknya ini, kalau dia mati, pembagian warisnya ganti jilid 2. Jilid 2 adalah pembagian waris si anak. Nah, pada saat itu, cucu itu posisinya sudah bukan cucu lagi, karena ngitungnya dari bapaknya adalah anak. Gitu kira-kira. Nyambung nggak ya? Semoga nyambung ya. Nah, jadi kalau tadi ditanyakan ibunya ibu atau nenek, kok dapatnya paling belakang ya? Bukan paling belakang. Jadi gini, kalau almarhum meninggal, apakah dia punya ibu? Kalau punya ibu, ibunya dapat waris, tapi ibunya ibu saat itu pasti ketutup, terhijab. Tapi, nah, uniknya adalah almarhum meninggal, dia tidak punya ibu, tapi ibunya ibu masih ada. Naik dia langsung ke atas pada saat itu juga, gitu. Jadi, ibunya ibu tuh dapat, gitu ya. Jadi ini bukan paling lama atau pada akhirnya akan dapat tuh enggak. Ngitungnya pada waktu yang bersamaan. Kalau yang paling depan ada, dia dapat. Tapi ngeblok yang belakangnya. Nah, kalau yang paling depan nggak ada, baru yang belakangnya dapat. Gitu. Dan begitulah aturan mainnya. Ada istilah hijab gitu istilahnya. Oke, saya kira sudah semua ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa tambah ilmu kita. Dan insya Allah kita akan teruskan lagi dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.